Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat Allah yang begitu melimpah, yang memungkinkan kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita terus bersolawat dan memberikan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya agar saudara-saudara muslim sekalian senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, datangnya hari akhir termasuk salah satu rukun iman yang harus diyakini sebagai muslim, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Pada hari kiamat kelak ada yang namanya Yaumul Hisab, yaitu hari ketika seluruh umat manusia dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang telah diperbuat selama hidup di dunia. Pengadilan Allah sangatlah adil, tak ada yang luput darinya. Bahkan kejahatan sekecil apapun akan tetap ada balasan. Pada saat itu, orang-orang akan dihisab dengan perhitungan yang sangat cepat. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, akan ada 3 golongan orang yang mendapat jatah hisab pertama kali, dan mereka juga yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Berikut 3 golongan orang yang mendapat jatah hisab, dan mereka pula yang masuk neraka pertama kali. Yang pertama, orang yang berjihad bukan karena agama. Orang yang pertama kali dihisab adalah orang yang mati ketika berperang di jalan Allah. Namun sebenarnya orang tersebut tidak bersungguh-sungguh dalam berjuang membela agama Allah, melainkan hanya ingin dikatakan sebagai orang yang gagah, pemberani, dan sebagainya. Kelak orang ini akan diperlihatkan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan setelah itu Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Lalu orang tersebut menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Namun Allah Maha mengetahui sehingga dia berfirman, engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Lalu diperintahkan para malaikat oleh Allah untuk menyeret orang itu dan melemparkannya ke dalam neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta, engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kedua, orang berilmu dan pembaca Al-Quran. Selain itu, orang yang berilmu dan orang yang membaca Al-Quran juga adalah orang yang pertama kali mendapatkan hisab
dan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Namun yang dimaksud di sini adalah orang yang berilmu tersebut berharap agar ia disebut sebagai orang yang alim, pintar, dan sebagainya, dan orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut adalah orang yang membaca Al-Quran dan berharap dirinya dapat disebut sebagai qori dan hafidz. Melanjutkan hadis di atas, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikutnya orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkan serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakan, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta, engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik, dan hafidz. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, janganlah pernah mengharapkan pujian dari orang lain atas kemampuan yang kita miliki, sehingga memunculkan sifat sombong dalam diri dan membuat pahala yang kita dapatkan hilang karena hal itu. Ketiga, orang yang bersedekah tapi mengharap pujian. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang Allah berikan karunia berupa harta benda dan kekayaan. Kemudian ia menggunakan harta tersebut di jalan Allah untuk kebaikan seperti bersedekah, membantu fakir miskin, dan lain sebagainya. Tapi ia melakukannya hanya karena ingin dianggap sebagai orang yang murah hati. Maka Allah akan langsung melemparkannya ke dalam neraka, dan orang-orang seperti itu termasuk golongan ahli neraka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat dan kenikmatan, maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau dusta, engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim Syahih. Sahabat Muslim, itulah tiga golongan orang yang akan pertama kali dihisab dan golongan pertama pula yang masuk neraka. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita ketika melakukan ibadah niatkanlah dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar tidak termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Wallahu alam bissawab. Semoga informasi ini menjadi ilmu dan menjadi pedoman untuk memperteguh keislaman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.